Makanya orang-orang introvert itu rentan sekali depresi, kurang sosial. Kita punya masalah dipendam sendiri, nggak pernah cerita, mau cerita sungkan, malu, kadang Gengsi. Nah gengsi, belum kalau kita cerita pada orang yang salah. Mungkin kalau ndak dari SMP atau SD bahkan aku didoktrin untuk jadi dokter, ya aku nggak tahu mau jadi apa. Sebenarnya aku ndak minat, jujur ndak minat karena aku tahu kemampuanku. Tapi di sisi lain aku pengen bagian orang tua. Aku percaya setiap orang tuh punya cerita. Welcome to Peh Talks. Kali ini kita kedatangan tamu seorang dokter muda dari Kediri Kota, yaitu teman saya, Dr. Tria Sukma. Oke, thank you. Apa kabar dokter? Baik Mas. Waduh. Jadi teman-teman, aku kenal Dr. Tria ini sebelum beliau jadi dokter, dan dulu pada saat kita masih sama-sama sering lihat gigs, bener? Ya, kita pogo-pogoan, hardcorean, pang-pangan. Jadi menarik. Kok bisa seorang yang hardcore banget, dia jago banget. Banyak orang yang sudah diantemi dulu. Iya gak sih? Ya ndak diantemi sebenarnya. Joget sebenarnya. Tapi kena sedikit, nggak apa-apa. Oke, aku tahu kamu itu kan lama nggak kontak nih. Banget Mas, nggak kontak itu udah lama kita. Ya. Hampir berapa tahun ya? Wah lama banget. Lama pol. Itu aku dulu tuh zaman 2010-2009an kalau nggak salah, bener gak sih? Iya betul. Aku lulus SMA itu 2012. Nah itu. Zaman SMA kan itu. Ya, betul. 2010-2009an lah. Dan beberapa bulan yang lalu akhirnya kita follow-followan. Aku chatting di DM kan pertama itu. Iki bener dokter sing greencore kayak kan? Ya betul. Iki dokter hardcore itu tak ada. Kok inget ya, mikirku kan kok inget masihan gitu. Jadi ya menurutku berkesan berarti. Waduh, meskipun mantap. Nggak tahu ya berkesannya jelek atau bagus, kita nggak tahu sih. Iya. Oke, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Sekarang ternyata udah belasan tahun kita nggak ketemu, ternyata udah berprofesi jadi dokter aja ini. Yes, namanya takdir kita nggak tahu. Gitu ya? Iya, takdir itu kita ndak ada yang tahu. Maupun impianmu apapun, kita ndak bakal tahu kedepannya kayak apa, ndak tahu. Oke, kita kan sama-sama pernah dapet juga. Betul. Kita pang-pangan, greencore, nge-gigs, terus masuk gak bayar. Iya kan? Betul. Terus hobiku itu masuk gak bayar. Mabuk-mabukan sama temen iya, kan. mabuk-mabukan pastilah. Tapi akhirnya sekarang sampai jadi dokter dan aku tetap gini-gini aja podcast. Wah, enggak lah, sama aja kita Mas. Semua nggak ada yang tahu. Jadi poinnya seburuk apapun masa lalu kita, masa depan kita masih suci, bener gak? Iya betul banget. Menurutku masa depan itu yang menentukan kita sendiri. Oke. Gimana pun backgroundnya dulunya seperti apa, tapi kita di depannya kita nggak tahu. Jadi nggak usah patah semangat. Menurutku ya, menurutku nggak boleh patah semangat. Pasti itu. Masuk akal sih. Tapi aku penasaran, itu berapa lama sih kamu udah di profesi ini? Aku profesi dokter, aku jadi angkatan 2012. Oke. Aku lulus 2012. Terus ya teman-temanku nggak tahu aku jadi dokter. Sebenarnya aku menyembunyikan itu. Takut gak nggak percaya sama casingku sing kayak gini. Yang berandalan sing dulu notabene gikan. Yeah. Pukul-pukulan, pukul-pukulan kita wis mosing ya kan? Mosing. Jadi berangkat dari 2012 aku masuk FK. Oke. Gitu. Itu kampus mana maksudnya? Kalau ini boleh nyebutkan. Aman. Kampusku UWK. Mana tuh? Wijaya Kusuma Surabaya. Oh Surabaya. Betul. Surabaya aku. Kalau aku kan sini-sini aja, nggak tahu, nggak pernah kesana-sana aku lah. Nah, sama aja. Kuliah dimanapun pokoknya tergantung niatnya, insya Allah sama aja kuliah itu. Masuk luar biasa. Tapi udah praktek itu sejak kapan? Kalau praktek aku sebenarnya kalau jadi dokter itu ada namanya dokter muda. Oke. Dokter muda itu
sudah ya namanya lek ngarani lek bilang teman-temanku ya ngamen macul. Jadi waktu koas itu namanya koas dokter muda. Oke. Itu selesai kuliah. Kita kuliah kan 4 tahun nih. 2 tahun, 1 tahun 8 bulan lah. Seingatku itu koas namanya. Koas itu kita dilatih untuk praktek. Jadi materi yang 4 tahun itu kita Terjun lapangan di rumah sakit, mulai rumah sakit RSUD, rumah sakit jiwa, forensik. Iya. Aku sempat 2 bulan Mas di mana ini, di rumah sakit jiwa, tidur sana. Sama ODGJ, beneran? Di mana itu? Di Lawang. Oh, Malang. Malang, betul. Sama itu, memang sama. Maksudnya secara penjurusan koas itu kan pas waktu koas ya. Itu apa gimana? Maksudnya sama nggak? Diterjunin di rumah sakit jiwa sama rumah sakit umum itu apa bedanya? Kok nggak rumah sakit umum aja gitu? Jadi kalau dokter umum itu lingkupnya luas Mas. Jadi mulai bedah, mulai interna atau penyakit dalam, anak, lalu objin itu kayak ibu hamil. Lalu THT mata, jiwa. Nah jiwa itu masuk di di Lawang itu khusus karena rumah sakitnya khusus. Jarang ada rumah sakit umum yang notabene ada kalau poli jiwa ada, tapi kalau untuk khusus ya betul enggak ada. Makanya khusus. Oke. Tapi seru. 2 bulan di rumah sakit itu ada cerita seru nggak atau gimana? Wah seru banget, menarik. Ini ceritaku ya Mas. Aku datang di situ karena memang ya mohon maaf rumah sakit itu kan terkenal mistis karena dari zaman Belanda. Dan itu salah satu rumah sakit kalau nggak salah internasional di Indonesia. Yang itu. Rumah sakit jiwa yang besar. Nah, ya sempat namanya kalau kita ketemu barang-barang mistis, kalau saya enggak percaya, tapi ada gitu. Yang seru itu ya komunikasi sama teman-teman itu, teman-teman ya mohon maaf ya ODGJ itu seru banget. Tapi 2 bulan di situ kamu melihat orang-orang yang itu pasti banyak dong pasiennya yang direhabilitasi. Banyak sekali Mas. Dari mereka itu kalau range usia itu usia muda atau tua atau kebanyakan tua? Yang paling banyak itu usia muda. Muda ke usia 40-an lah. Kalau yang usia tua itu jarang sekali. Nah, di situ banyak problemnya sih Mas. Aku juga baru tahu terjun di rumah sakit jiwa itu ternyata masalah orang-orang ini banyak ya. Apa yang sering yang paling banyak terkesan lah? Apa masalahnya kok sampai bisa depresi gitu? Kalau paling banyak itu biasanya perceraian. Dan rata-rata perempuan itu lebih rentan. Perempuan lebih rentan. Apa maksudnya kayak ngigo ya ngono ya? Bukan ngigo, jatuhnya halusinasi. Halusinasi ya. Jadi kita tidak bisa pikiran kita kemana-mana. Jadi istilahnya gini Mas, orang yang nggak tahu dia mikirnya seperti itu. Ada yang rasa bisian. Makanya sampai kadang mau bunuh diri itu beneran ada. Berarti kayak kejadian-kejadian yang baru ini yang di Cangar itu. Ya betul. Mungkin juga tanda-tanda depresinya mengarahnya ke sana ya. Betul. Akhirnya dia nggak kuat terus. Sebenarnya depresi sama halusinasi itu berbeda. Halusinasi itu datang sebelum depresi. Kadang ada juga yang datang setelah depresi. Jadi kebanyakan masalah-masalah kita yang kalau orang-orang katakan bilangnya introvert. Nah, makanya orang-orang introvert itu rentan sekali depresi. Malahan. Iya. Kenapa? Ya karena kurang sosial. Kita punya masalah dipendam sendiri. Nggak pernah cerita. Mau cerita sungkan, malu, kadang gengsi. Nah, gengsi. Belum kalau kita cerita pada orang yang salah. Biasanya nggak nambah solusi, tambah beban. Tambah beban. Makanya banyak yang bunuh diri itu. Biasanya itu editor ini bahaya sih, teman-teman. Editor introvert semua, nggak sosial plus. Tapi nggak semuanya orang introvert seperti itu loh ya. Karena semua orang itu pasti punya perasaan masing-masing. Meskipun
masalahnya sebesar apapun, kalau kita masih ingat Tuhan, aman sih. Oke. Dan bisa melampiaskan Betul. kebosanan apa ya, stress release ya. Stress Stress release. Jadi ya pinter-pinternya kita lah. Oke. Berarti teman-teman ini aman sih dolanan game. Jadi Aman. tapi muka-mukanya muka-muka cepat stres gak sih? Stres itu apa ya? Relatif. Stres itu yang buat kita sendiri kok sebenarnya. Iya. Bukan masalah kerjaan, bukan masalah apa ya? Kayak pikiran apa-apa. Kita kalau memang ikhlas, kerjanya ikhlas maupun profesinya apapun, aman aja, enggak bakalan stres. Gitu sih, menurutku loh ya. Bisa merilis perasaan ini. Itu yang susah. Kalau aku punya keyakinan tuh ada namanya sholat. Jadi kan di Islam kan kayak sholat ya pasrah dengan Gusti Allah lah. Jadi nggak tertahan di sini. Nggak gitu. tertahan, betul. Itu yang betul sih. Tapi menarik tadi, kebanyakan wanita dan apa namanya akibat perceraian. Berarti biasanya, iya aku nebak aja sih. Biasanya apakah mereka itu nikah muda itu? Ada korelasinya nggak? Maksudnya kan kalau aku melihat teman-teman yang FOMO dalam arti nikah muda, biasanya mereka itu ke-trigger temennya untuk temanku udah nikah kok aku belum. Akhirnya banyak teman-teman yang merasa harus nikah itu gara-gara tuntutan sekitar. Enggak sih Mas, sebenarnya banyak faktor ya. Kalau perceraian itu banyak faktor. Kebanyakan kan ekonomi ya. Kita nggak tahu ekonomi keluarga itu seperti apa. Cuman kadang mungkin juga ada yang tiba-tiba depresi gara-gara melahirkan, itu ada. Baby blues. Waktu mengandung juga depresi banyak. Jadi tidak hanya lingkup perceraian aja sih, menurutku. Nah ini tips nih, maksudnya kan itu kan sering terjadi di area-area kayak ibu hamil, mungkin tanpa support suami juga, itu kan berat juga kan. Betul. Itu menurut Dokter Tria nih, baiknya untuk support kondisi-kondisi saat itu, bagaimana sih orang lain, misalnya kita ada sekitar kita yang arahnya ke stres dan kita tahu kita harusnya ngapain gitu. Kalau ini pesan suami ya, kalau pesan suami. Mungkin kalau anak pertama perhatiannya pasti banyak ke istri. Mungkin ya. Mungkin kalau ke yang kedua, ketiga kita nggak tahu. Nah perhatian itu sangat kan dibutuhkan buat ibu-ibu itu. Buat istri kita itu dibutuhkan banget karena namanya hamil itu 9 bulan bro. Iya betul. 9 bulan mengandung, capek, mual, muntah, belum tentu belum apa ini juga penyakit penyerta kita nggak tahu. Jadi stresnya sangat tinggi sekali. Nah kadang perasaan wanita kan lebih sensitif ya daripada laki-laki ya. Jadi akhirnya perempuan ini ya gampang sekali istilahnya overthinking lah. Nah itu yang bikin kadang itu bebannya menambah dan kadang suaminya ya enggak peka. Sibuk kerja lah alasannya. Udah capek kerja gitu. Padahal yang di rumah itu nunggu perhatiannya. Aku pernah diingatkan istriku. Jadi istriku tuh pernah bilang pas jenguk orang lahiran gitu. Istriku itu lebih ngasih kado ke ibunya daripada si anaknya. Kadang kan ketika lahiran tuh banyak orang tuh tertuju perhatiannya ke si bayi, ke anaknya. Dan mungkin ada kecemburuan bukan, kok aku nggak diperhatiin, kayak ada insecure gitu loh ya. Biasanya gitu sih Mas. Biasanya gitu. Makanya aku ini kan anak kedua. Anak pertama aku nggak jadi. Jadi aku nikah sebulan anakku keguguran PO. Aku tahu lah, kebetulan cerita ya nih, istriku kan sama-sama nakesnya, sama-sama dokternya, jadi kita tahu perkembangan itu. Meskipun istriku itu kadang kayak tegar, tapi ya butuh rangkulan pasti. Betul. Jadi dijelaskan di dokter gitu, ini ndak berkembang gini-gini, ya biasa, tapi dibaliknya itu nangis. Nah yang mulai dari itulah aku ngerasa aku harus hadir, harus ada di sebelahnya dia. Jadi sampai
dia kuret, namanya kuret, dikeluarkan itu aku didampingi dia, di sebelahnya dia. Jadi kalau orang-orang mungkin tidak bisa masuk ya, karena aku nakes. Aku pengen dampingi istriku. Sampai segitu nih Mas. Oke. Berarti memang buat bapak-bapak nih ya support lah istrimu. Kadang kan ya hal-hal seperti ini kan kadang kita nggak peka, memang kurang informasi atau entah kita sibuk bekerja, kita fokus kita ya pulang biasanya ini anak. Baru ya wis. Sudah istrinya nggak direken. Ya. Padahal harusnya istrinya yang perlu istilah disenangkan. Entah diajak ke mall makan itu sudah seneng sekali. Iya, istriku tak ajak muter-muter tok wis gak tuh apa-apa ya. Seneng banget jalan-jalan kan. Karena pas hamil itu kan kadang kita juga rawan kena penyakit. Akhirnya pas sudah lahiran, istriku hamil 3 minggu. Tak ajak nge-mall. Ben ndak sumpek. Iya. Ya intinya istriku ben happy lah. Kalau happy jelas asinya lancar. Akhirnya anakku juga terpenuhi gitu loh. Hormonnya baik. Betul. Sebenarnya simple Mas. Cuman bahagia. Orang itu kadang ndak tahu di situnya. Oke. Mantap. Ini balik lagi. Apa yang sebelum jadi dokter nih? Apa memang ada background keluarga yang sudah dokter kah? Atau memang mimpi dari kecil? Kalau mimpi, aku ndak pernah mimpi Mas. Ndak pernah tahu mimpi kayak gimana. Jujur ya. Jadi aku dulu SMA itu mau jadi apa ndak tahu. Tapi kuncinya satu, bapakku itu memang orang ndak punya. Orang dari Pacitan betulan. Nikah sama ibuku orang Plosokaten, aku orang desa Mas. Plosokaten tapi yang tengah-tengah. Kalau di peta nggak tahu enak enggak ya. Jadi nikah dan bapakku itu yang diutamakan untuk anak-anaknya itu hanya 2. Apa tuh? Agama, pendidikan. Wow. 2 itu tok. Dari doktrin dari kecil seperti itu. Doktrin dari kecil dari bapak ibuku, terutama bapakku. Oke. Jadi ya aku dulu gigikan gitu. Jeeling wong tua aku Mas. Makanya maksudnya doktrin dari kecil agama dan pendidikan kok iso pang-pangan terus mabuk-mabukan ini, apakah ada titik beliau-beliau itu kecewa sama kamu? Ada nggak? Jadi orang tua aku enggak tahu Mas. Enggak tahu. Di luar kayak gitu itu aku enggak tahu. Intinya di tempat di aku ya, aku sendiri itu aku nggak mau ngecewakan orang tua aku nggak pengen bikin malu orang tua aku di kampungku. Makanya aku lebih ke Pare. Karena teman-temanku ya banyak di sana, sekolahku kan ya di sana. Oke. Berarti nggak tahu ya orang rumahan dengan sepak terjangmu itu. Nggak tahu. Tapi teman-temanku tahu semua, maksudnya teman-teman yang datang di rumahku itu kan sing telingane bolong, bersing, tatoan full. Wis rambutnya dicet dan sedangkan aku pengen tapi ya menurutku enggak mungkin lah enggak mungkin. Gitu. Enggak mungkin. Background keluarga kan. Iya, aku lebih menjaga itu sih. Apa yang membuatmu memutuskan aku sekolah di kedokteran nih? Kalau aku memutuskan itu pilihan sih Mas. Pilihan, jadi mungkin kalau ndak dari SMP atau SD bahkan aku didoktrin untuk jadi dokter. Ya aku nggak tahu mau jadi apa. Sebenarnya aku ndak minat, jujur ndak minat karena aku tahu kemampuanku. Tapi di sisi lain aku pengen bagian orang tua. Bagian orang tua aku sama kemampuanku lebih menang, pengen bagian orang tua. Keinginan itu lebih kuat. Simpel kok Mas, aku pengen nyeneng nih orang tua tok. Itu tok. Hidupku mek itu. Kornya itu ya. Hidupku mek itu tok. Tapi dari kedokteran kan nggak mudah ya kan. Struggle-nya banyak Mas. Apa yang membuatmu bisa sampai titik ini kan? Kan bermodalkan aku pengen bagian orang tua kan dengan pendidikan ini, tapi keputusan ini kan tidak mudah. Apa struggle-mu setelah itu apa? Pertama aku masuk kedokteran itu memang ndak full biaya orang tuaku. Aku dibantu kakakku. Ya istilahnya aku tahu bapakku itu mampu tapi ndak begitu full. Dan bapakku juga sudah istilahnya aku anak terakhir Mas. Akhirnya jadinya
siapa lagi yang mau membahagiain orang tua aku Oke, selain oke. aku. Sedangkan aku punya tuntutan kedua kakakku, satunya dokter, satunya Oke. PNS. Oh, I see. Nah, akhirnya lek aku jadi pang-pangan, artis dari apa? Ya ndak tahu aku. Terus yang penting itu bapakku itu ya pokoknya pilihan orang tua itu menurutku ndak ya apa Nggak ya? salah apa? Ndak salah, ndak pernah salah. Menurutku loh ya. Oke. Ndak pernah salah. Pilihan orang tua itu Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Kadang kan industri sekarang kan industri kreatif banyak, tapi memang aku sama sih core-nya. Ibuku pengen jadi dosen, tapi aku dua blek aja. iya. Apa yang membuatmu berpikir bahwa itu pilihan terbaik? Ya itu Buatmu. tadi kembali ke orang tuaku, pasti pilihan orang tua itu ndak pernah salah. Akhirnya dengan berat hati, awal berat hati mas, Oke. yo iso ndak belajare nututi ndak aku dengan ya nun sewu, aku ya ndak pinter banget, Oke. aku ya ndak bodoh banget, tengah-tengah lah ininya. Jadi ya dulu sempat minder karena orang kedokteran itu pasti yang dinilai kalau ndak pinter, rajin, Ya. nilai positif lah. Lah di situ aku mendapatkan aku yang mana gitu. Sampai ragu aku mbak diriku dewi. Dan nggak ada. Dan ndak ada. Nggak memenuhi semua. Ya? Ndak memenuhi syarat. Lek dari aku ya. Kalau dari aku. Tapi menarik. Ada yang kamu bilang, kita kan sebelumnya ngobrol tadi. Katanya ada yang pernah meremehkan. Mungkin itu energi tambahan buatmu untuk membuktikan sama lingkungan. Bener nggak? Betul. Bisa jadi nggak itu? Betul. Jadi keluargaku itu kebetulan ya dibilang cukup, dibilang kaya ya enggak, dibilang di bawah ya enggak. Jadi cukup itu buat intinya buat sekolah anak-anaknya, yaitu tadi kembali ke pendidikan cukup. Nah, sempat mas diremehin. Sebenarnya dari kakakku sendiri itu dulu enggak usah lah jadi dokter. Jadi yo angkatan aja lah wis pas wajahmu. Kayak gini gitu kan gagah ya. Maksudnya kakakku itu biar ada yang jadi dokter satu, jadi PNS satu, jadi istilahnya pelindung keluarga satu, kayak gitu loh kakakku. Itu yang bilang kakakmu yang dokter. Sempat ndak mau saya jadi dokter. Terus akhirnya bapakku tetap kekeh, pokoknya harus dokter, lek ndak dokter ndak usah kuliah gitu. Wis pertama itu. Di lingkunganku itu rata-rata ya lingkungan desa lah. Aku terkenal dablek, terkenal nakal. Bisa toh Tria itu jadi dokter. Gak yo habisin uangnya sia-sia nanti. Anjay. Itu yang sia-sia. Itu yang tak inget. Terus yang kedua sempat aku mas sekolah itu sekolah SMA nih. Diremehin sendiri sama wali kelasku. Wow. Sumpah, aku dibilang kamu lulus dari sekolah ini. Kamu hebat, sampai dibilang gitu. Diremeh nih ya? Iya, jadi ngomong di depan kalau berdua itu enggak apa-apa. Itu di kelas dan sedangkan ya ngomongnya enggak tak sebut ya sekolahnya. Ngomongnya kamu kalau lulus dari SMA ini, kamu kan kebetulan IPA mas. Ya kayak gini-gini IPA lah, yang penting bisa lulus lah gitu. Kamu kalau lulus dari sekolah ini tok kamu bagus. Itu sing tak tancapkan di otakku dari sekarang. Ngeri. Buat bapak ibu guru ini jadi dokter sekarang ya. Udah punya bisnis juga. Wah, jangan salah. Bisnis kecil-kecilan. Keren. Itu berarti setelah 2012 kan masuknya? 12. Itu berapa lama? Itu 4 tahun. Nah, 4 tahun. Kalau aku mas, kebetulan aku itu yang kalau bahasa Jawa suman-sumun selamat. Betul. Suman-sumun selamat itu ya ndak ninggal terlalu lama, tidak terlalu cepat. Nah, di tengah-tengah. Aku kuliah pas 4 tahun. 7 semester. 8 semester. 8 semester selesai. Koas di Bangil aku dulu. Bangil itu daerah Pasuruan. 1 tahun 8 bulan itu plus di di Lawang, plus forensik di mana ini di Sutomo.
lalu tambahan IKM di puskesmas. Oke. Sidoarjo. Berarti 4 tahun itu Total total. aku 4 2 1 Oke. 8 tahun Mas. Sama itu katamu tadi kan ada apa titik-titik kritis di mana itu iso lulus nggak jadi kedokteran. Itu di titik mana itu? Titik yang terendah pas waktu sekolah itu. Hampir nggak lulus atau DO tadi yang Nggak. minta doa tadi. Jadi Gimana tuh? kalau kedokteran itu tadi kan 4 tahun kuliah nih, 2 tahun koas namanya. 1 tahun itu sebenarnya 1 tahun itu buat ujian. Oke. Kita persiapkan ujian. Di 1 tahun itu ada 4 kali ujian. Jadi ndak bisa langsung besok ujian, ndak. Jadi ada 4 kali ujian. Oke. Nah aku sempet 1 tahun mundur gara-gara ujian itu. Oh. Jadi sempat Gagal atau ditunda memang? 1 ndak lulus. Oh, I see. Pertama kali ndak lulus. Kan ada 2 ujian, namanya CBT sama kompre, namanya ujian skill. Ya. Skillku lulus, tapi ujian CBT ku itu ndak lulus. Nah, CBT itu tolak ukurnya kita jadi dokter. Oke. Jadi aku sempet di 1 tahun itu 3 kali gagal. 1 kali ndak bisa ujian karena nilaiku kurang. Oke. Yang 3 kali ujian itu tadi nilaiku kurang 1 soal. Oke. Nah terus akhirnya ya stres Mas. Nah stres kenapa? Karena di situ menurutku, oh aku kayak bodoh, layak ndak sih jadi dokter? Oh, meragukan dirimu Ya sendiri meragukan. pada saat Tapi itu. di situ aku kembali lagi lihat orang tuaku. Oke. Di titik itu aku pasti bisa kok. Bisanya itu menurutku, aku yakin aku bisa jadi dokter dengan kemampuanku tanpa embel-embel Oke. orang lain. Meskipun aku tadi sempat bilang ke sampean bahwa aku ada Privilege dari ada kakakku, kebetulan kakakku ngajar di kampusku itu. Oke. Tapi ya percuma, privilege itu kayak ndak ngaruh buatku. Soalnya kan itu atas kemampuanmu sendiri kan. Betul. Nah, jadi di titik itu aku sempat stres Mas, depresi. Sampai mengurung, ya seumur umur baru itu aku stres. Intinya sing berat banget karena itu tadi kembali ke orang tua aku sih. Menuju kelulusan tapi Betul. kok ujiannya seperti ini. Betul, Apa Mas. yang akhirnya membuatmu tetap maju dan bisa gitu? Ya aku kembali ke spiritku lagi, orang tuaku. Oke. Seketika orang tuaku sampai bisa, coba bisa, pasti mampu. Ndak ada orang bodoh di dunia ini, ndak ada, asal mau atau ndak. Oke. Itu sih. Sama minta maaf sama Orang tua. orang-orang itu. Oh jadi gini Mas, Nah, aku sempat seru gitu. seru. Jadi gini Mas, aku itu kalau dibilang apa ya kayak gini namanya, aku juga nggak tahu nyebutnya gimana. Jadi seketika dalam 1 tahun itu aku kok gak lulus, kenapa? Salahku di mana? Oke. Seketika itu aku mikir sih, aku paling banyak salah mungkin dari yang dulu-dulu. Oke. Nah, tak coba untuk minta maaf kembali ke orang-orang. Di suatu saat aku ketemu ibu-ibu. Oke. Ibu-ibu itu kalau di tempatku dia penjaga ATK. Oke. Nah, penjaga ATK ya ngobrolnya kita kadang ya memang baik kan, aku sama semua siapa aja kayak perawat, cleaning service, apapun siapa ngobrol yang gak ada isinya pokok ngobrol. Seketika aku ditanya kenapa kok gak lulus-lulus gitu. Oke. Aku ya gak ngerti ibu gitu, karena aku ya sampai stres ini, aku tak ini jujur sampai stres. Ibu itu mengucapkan satu, Mas, kamu pernah minta maaf mbak ibumu ndak? Oh. Itu sing ndak ada pikiran di otakku, Mas. Jadi merinding aku sampai. Gak kepikiran itu. Gak kepikiran. Jadi aku lahir sampai pada waktu itu aku belum pernah minta maaf ke ibuku. Bahkan orang deketku kan, ibuku yang melahirkan. Jadi ya
minta maaf, apalagi laki-laki ya. Gengsi nggak? ya. Gengsi terus sungkan. Terus cara ngomongnya gimana ya gak ngerti. Iya. Sempet aku Mas gak ngerti. Jadi ibuku ndek dapur. Aku ke situ. Ya sungkan, ada bapakku kan, tapi bapakku pas ke depan gitu. Terus aku ke situ. Aku minta maaf. Dan sampai sujud aku Mas, sampai cium kaki ibuku, sampai tak cuci kakinya, tak minum airnya. Itu apa ya? Istilahnya saking aku bingungnya. Aku wis belajar itu ikut bimbel di mana aja sendiri dari pagi sampai pagi. Jadi titik terendahku, wah kembali lagi ke ibu itu Tuhanku di dunia. Ya, ngeri. Tapi setelah itu dilancarkan. Alhamdulillah lancar. Langsung Mas, lancar. Merinding aku sumpah. Berarti kan itu ya di Islam tuh ada namanya ridhollah fi ridho walidain. Betul. Jadi ridhonya Gusti Allah itu dari ridhonya orang tua. Apalagi aku pernah baca di mana itu ibumu itu doa ibumu itu setara 70 waliullah gitu. Wow, sangar sih. Tapi ini salah satu membuktikan nilai spiritual belt itu. Betul. Memang apa yang kita yakini itu kadang ya memang terjadi tuh. Betul Mas. Kun fayakun ibumu ya. Betul. Itu aku percaya juga sih. Iya. Wis, aku kalau dipercaya, aku lebih dari percaya. Terus enggak ada tolak ukur lebih dari percaya. Wow. Keren. Itu nah, sih. Ini keren. Jadi Dokter Tria tadi bilang sama aku, akhirnya dia dapat istri juga dokter, iya kan? Betul. Dan putri seorang kiai. Aku jadi gini Mas. Lucu gak sih? Malu. Aku ini agamaku ya enggak betul. Maksudku masih banyak kurangnya. Jujur aku banyak kurangnya. Tapi makanya aku pernah DM sama ajaan tau aku. Iya kan? Pernah aku ajaan tau aku kayak sinau yang menurutku Mas bagus. Nah kebetulan aku juga ini Mas, jadi namanya anak FK ya, anak dokteran, pacarnya gonta-ganti. Sempet aku itu ndak pacaran hampir 3 tahun. Pas waktu internship. Jadi waktu selesai ujian itu ndak langsung jadi dokter loh Mas. Kita internship namanya. Internship itu kita magang di salah satu rumah sakit dan itu baru digaji. Nah, sebelumnya nggak pernah digaji dan itu baru digaji. Jadi aman lah. Nah terus akhirnya orang tua aku lihat aku, pasanganmu siapa sekarang? Karena teman-temanku wis pada nikah. Pada punya usaha. Aku kan masih merangkak menyelesaikan studiku. Betul. Nah terus dari situ bapakku sebenarnya nggak usah keburu-buru nikah, seneng dulu aja. Tapi namanya jodoh kita ya nggak tahu. Nah kebetulan aku anak terakhir, bapak ibuku nggak pernah nuntut aku buat aku tinggal di situ. Tapi kemauanku sendiri, aku pengen di situ. Akhirnya ya lagi-lagi doa ibuku Mas. Aku dapat doa ibuku simpel kok. Aku sempat pacaran, sempat deket sama pacarku yang jauh-jauh ya Surabaya. Ya. Nanti mau ndak diajak ke sini, mau ndak diginikan. Ya mikirnya kan gitu kan. Terus cuman ibuku udahlah dia nih, kamu nanti jodohmu orang Kediri kok, gitu kan. Laki-laki ya kembali gitu. Jadi dapat orang Kediri dan itu pun kenalannya ya lucu sih Mas. Aku dikenalin temanku lewat Instagram 1 bulan atau 2 bulan gitu. Baru dibales DM ku. DMC dong. Iya, asem aku gitu. Ini perkenalan aku dokter gak sih? Enggak. Jadi enggak halo dok ya. Halo dok, kan kalau kita kan enggak seperti itu karena dokter itu kalau mitosnya ya, kalau sudah koas atau internship, tapi kalau sudah kerja
susah cari istri. Oh, mitosnya gitu. Iya mitosnya karena apa? Circle kita kan wis ndak ketemu adik kelas, nggak ketemu teman-teman. Nggak ada lingkungan yang mendukung kita betul. cari cewek sih. Betul. Terus akhirnya itu ketemu. Ya istriku gak ngaku kalau dia punya pondok, punya ini ndak ngaku. Cuman ya tauku sekali suruh ke rumahnya. Cuman ndak diminta. Oke. Dan inget aku yang pertama kali disampaikan mertuaku laki-laki itu apa? Mas sudah haji. Haji aku gitu. Kok orang kerja di mana sekarang ngapain ya? Sangar sih. Sudah Pak di ngumul lah baik kalau malah baik. Terus akhirnya Mas sudah haji. Sudah. Wow. NU. Oh gitu. Wah, sangar. Mertua aku fanatik NU. Kebetulan ya aku masuk organisasi NU. Oke. Dari aku kuliah. Jadi aku termasuk ikut LKNU Kabupaten Kediri. Itu sebelum nikah atau sudah nikah? Sebelum nikah. Oh. Jadi PDKT sama mertua dong gitu nih. Duh, aku belum kenal Mas. Jadi senjataku tak simpen dulu. Nah itu pun yang bikin bentuk karakter istilahnya aku bersosial itu ya kakakku salah satunya role modelku ya kakakku. Masku itu. Nori. Berarti ini Dokter Tria atau Gus Tria ini? Gus Karbit Mas. Dibilang Gus aku sungkan Mas. Kadang disalimi kan dicium tangan tak ambil. Aku karena menurutku Gung pantes. Gung pantes ya. Soalnya kita sadar latar belakang kita itu siapa gitu. Mas. Tapi aku mau kok bertanggung jawab belajar itu mau. Iya. Jadi luar biasa. Sungkan sebenarnya. Kita nggak tahu ya ke depan kita akan seperti apa. Nggak tahu Mas. Positif aja. Nggak tahu. Pokoknya jalani apa itu yang terbaik. Sikat oleh aku. Mantap. Ini. Ngebahas FOMO yang akhir-akhir ini. Tadi kan bilang apa? Kita sempat bahas FOMO apa tadi? Lupa aku. Olahraga. Nah, olahraga ya. Kalau FOMO sekarang kan aku menurutku ke arah yang oke. Kayak teman-temanku, anak muda yang sekarang itu kan FOMO olahraga, lari, nge-gym, trail run, terus pilates. Betul. Itu oke banget sih. Maksudnya ada nggak sih? Apa menurut Dokter Tria nih? Teman-teman itu digerakkan oleh FOMO semata atau memang menyadari bahwa kita itu butuh sehat jangka panjang? Sebenarnya untuk menyadari itu kalau 100% saya enggak percaya itu. Cuman gara-gara FOMO. Itu yang bikin tergerak kita buat hidup sehat. Sebetulnya itu sih Mas. Jadi mau olahraga apapun. Termasuk aku ini dibilang obesitas karena ya kamu agak berisi lah. Karena memang gaya hidupku salah dulu. Kalau di kedokteran itu kita ndak bisa olahraga semau kita. Jadi kita bertanggung jawab sama pasien. Nah tapi kembali lagi ke FOMO ini ada fun football, ada fun run, trail run, terus pilates. Yang notabene nge-gym. Nah, terus apa lagi ya? Yang banyak workout padel sekarang rame. Betul itu Mas. Jadi menurutku sangat-sangat positif banget dan sekarang itu banyak banget anak muda yang mohon maaf sakitnya bisa ke ginjal, diabetes. Seperti sempat dibahas Dokter Tirta itu ya cuci darah. Betul. Usia dini kan banyak juga. Betul, jangankan usia produktif kayak kita ya. Kayak kita itu namanya usia produktif. Ada anak-anak yang notabene masih SD, TK. Itu yang kena gagal ginjal karena apa? Apa itu? Minuman kemasan. Gula kemasan. Nah, ini sebenarnya ya lumayan sih. Tapi enak. Kita ndak apa ya? Intinya kita tahu ini gulanya banyak, tapi kita masih konsumsi. Cuman kalau konsumsi itu tidak berlebihan. Dan diimbangi dengan olahraga. Betul. Kadang kan kita ngopinya banter, bergadangnya banter, tapi gak mau gerak. Yang murah itu apa sih? Jalan kaki, lari, ndak bayar. Cuman kan ada
fun run ini ya. Notabene aku sampai sama istriku itu kita ngobrol itu kan kadang kesehatan ya. Ya nama-nama sama-sama kesehatan mungkin pasien atau apa. Jadi istriku sampai zaman sekarang lari aja kita harus bayar. Iya betul. Betul nggak? Iya masuk akal. Zaman dulu itu kan nggak bayar kita. sih. Sebenarnya apa sing tak ambil dari situ? Karena kita bayar dan ada event terus tergugah lah semangat kita. Jadi sayang kalau nggak didatengin, wis bayar betul, kok. Wis bayar kok. Ngapain aku gak lari? Dan apa sekarang kebutuhan konten? Tapi arahnya kalau untuk menuju kita berolahraga dan kesehatan itu baik-baik aja sih. Baik banget. Menurutku sangat-sangat membantu sekali karena kalau boleh bilang ndak usah lah meduli omongan temenmu. Saiki kayak aku sendiri, aku rutin fun football nih sama Mas ini, Fadel, ya? Mas Kurnia Samen ini. Jadi awalnya aku dulu ndak punya temen, temenku habis. Intinya teman-teman kita habis. Mau ngobrolin apa, kadang gapnya sudah beda, jokesnya sudah nggak ngikuti ya Dewi. Nah, terus akhirnya aku pengen olahraga tapi yang aku seneng. Ketemulah fun football di situ. Jadi soccer. Kalau aku lapangan besar Mas. Lapangan besar. Jadi kalau mini soccer malah jarang aku lapangan besar. Jadi ya awalnya muntah-muntah 15 menit muntah minta ganti. Tapi sekarang tapi sekarang 3 jam aku. Wow. Maksudku ya itu pun nggak bentar Mas, aku ikut fun football hampir 2 tahun kali. Iya. Lebih. Wow, berarti nanti kalau orang-orang sehat, dokter nggak laku dong gimana tuh? Enggak, jadi bukan begitu ya. Gimana? Teman-teman, kalau saya kebetulan punya klinik kecil-kecilan. Jadi pasti kalau doanya orang jualan itu laku. Kalau masa dokter jadi sakit. Nah itu. Nah kita nggak melulu seperti itu. Jadi termasuk aku pun gini Mas, ndak melulu orang itu harus sakit ke aku dan kalau bisa ya sehat-sehat aja. Terus kebutuhanku gimana? Tuhan itu ngasih kok rezeki. Entah dari mana, gitu. Kalau Saman tahu, aku bikin praktekan yang baru ini, anak yatim piatu gratis. Wow. Di tempatku. Apa namanya? Abata, praktek dokter Abata. Di Ngeronggo Kota Kediri. Betul. Utaranya MTS 2. Jadi tak tulisi banner besar anak yatim piatu gratis. Wow. Dan itu tak lakukan di tempat kerjaku yang di klinik di Pare. Juga. Jadi aku besok ini kitan anak yatim free. Wow. Free. Karena mikirku kalau aku tak buat ini semua untuk materi, nggak ada habisnya Mas. Dan inget dosaku sing biyen-biyen gitu. Tak leburkan di situ. Semoga ini bisa amin. Bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita yang lalu. Amin. Gitu. Pesan buat teman-teman yang Gen Z, full ngopi, begadang itu baiknya gimana biar tubuh ini terjaga? Tetap sehat. Jadi pertama konsisten dalam apapun, kegiatan apapun, termasuk mau kamu dibilang FOMO, kamu mau nge-gym atau kamu mau padel, atau kamu mau fun run, fun football, yang jelas semua kegiatan itu kalau tidak konsisten percuma. Jadi menurutku happy aja, terjang aja, ndak usah peduli omongan orang. Karena sehat itu memang mahal sekali. Meskipun banyak uang, banyak harta ya Mas, banyak materi, tapi kalau ndak sehat percuma. Ndak bisa habis uang kita untuk itu. Percuma. Memang kesehatan itu memang mahal ketika kita sudah nggak memilikinya. Satu-satunya keinginan orang yang sakit itu bukan uang yang banyak, tapi kesembuhan. Betul loh Mas itu. Duitnya akeh tapi duit penyakit yang aneh-aneh. Gak bisa sembuh. Buat apa?
ndak iso nikmati. Nggak iso nikmati, enjoy. Aktivitas pun kita terbatas. Ya. Mau sholat pun kadang susah. Ya. Rungokno iki guys. Jadi buat teman-teman juga it's okay kita ngopi, kita konsumsi gula, kalau lebih baik kan non gula gitu kan. Terus dan diimbangi dengan olahraga. Aku juga memulai nge-gym, doakan istiqomah ya. Memang sulit untuk ke arah yang lebih baik itu memang butuh perjuangan effort juga. Tapi kalau tujuan kita oke, baik dan tujuannya tidak menyusahkan orang sekitar kita, itu oke. Gitu. Thank you Dokter Tria Sukma. Sama-sama. Akhirnya kita nggak sadar itu ngobrolin banyak dari kita hardcorean, kita greencore, terus pang-pangan, mabuk-mabukan sama teman-teman. Mabuk-mabukan di tit. Gitu. Ini biar tahu ya bapakmu ya nanti. Nggak apa-apa, aman bapakku. Tapi kan sekarang sudah enggak. Clean aku Mas. Lebih baik jadi orang di endingnya baik daripada kita tetap buruk dari awal sampai endingnya. Pura-pura baik. Pura-pura. Oke, thank you teman-teman sudah mendengarkan obrolan saya dengan Dokter Tria Sukma. Semoga ada isinya, ada manfaatnya, dan sampai jumpa lagi di pertemuan obrolan selanjutnya. See you. Woo.